Halo, selamat pagi sahabat Drunska. Bagaimana kabarnya hari ini? Hana kembali menyapa sahabat Drunska dalam program Bincang-Bincang sama Doi. Pada edisi hari ini, Hana sudah bersama dengan Dr. Hengky Agung Nugroho, spesialis bedah, konsultan onkologi. Halo, selamat pagi Dr. Hengky. Gimana kabarnya? Selamat pagi, alhamdulillah baik. Di akhir pekan yang cerah sedikit mendung ini setelah semalam diguyur hujan, Hana dengan Dr. Hengky akan mengupas tuntas seputar pemicu kanker, terutama kebiasaan males gerak alias mager. Nah, bagi sahabat Drunska yang ingin join ngobrol dan bertanya, yuk sampaikan lewat kolom komentar. Akan ada giveaway berupa konsultasi dengan Dr. Hengky bagi satu orang yang beruntung. Seperti sebelumnya, kami siarkan program Bincang-Bincang sama Doi ini langsung dari area main hall Rumah Sakit Dr. Un Kandang Sapi Solo. Rumah Sakit Dr. Un Kandang Sapi Solo menerapkan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran COVID-19 dan juga melindungi pasien, pengunjung, serta karyawan yang ada di dalamnya. Jadi, kita tidak perlu khawatir untuk berkunjung ke Rumah Sakit Dr. Un Kandang Sapi Solo karena Drunska tetap aman. Oke, kita langsung ngobrol seputar kanker aja ya Dr. Hengky ya. Mungkin bisa dijelaskan secara umum Dok, kanker itu apa sih? Kan kadang ada yang kita tidak bisa bedain antara tumor dengan kanker, Dok. Ya, terima kasih. Ya, sebelumnya saya terima kasih pada direksi maupun tim dari Dr. Un yang memberi saya kesempatan untuk bicara di sini. Ya, pertama kita tumor dulu ya. Bedanya tumor sama kanker. Kalau tumor itu semua benjolan nggak normal yang tumbuh di tubuh kita, ya. Yang tadinya nggak ada, terus jadi ada. Nah, itu dibagi dua, jinak sama ganas. Ya. Kalau jinak dia cuma tumbuh aja, nggak merusak. Ya, jarang yang sampai merusak, kecuali dia lama. Ya. Kemudian kalau yang ganas dia itu merusak, sifatnya merusak dan bisa menyebar kemana-mana. Kemana-mananya kemana? Semau dia. Jadi tumor ganas itu dia punya sifat merusak dan sifatnya semaunya sendiri, susah dikendalikan. Ya. Nah, yang inilah yang kita sebut sebagai kanker. Ya. Jadi tidak semua tumor itu kanker. Ya. Banyak yang jinak. Tapi kalau yang sifatnya jelek, yang yaitu tumor ganas tadi, itu kita namakan suatu namanya kanker. Ya. Oh, jadi sekarang Hana paham Dok, kalau tumor itu yang cenderung jinak. Ya. Kalau kanker itu tumor tapi dia sifatnya ganas dan semaunya sendiri itu ya, tadi betul. ya Dok ya. Ya, betul. Yang dia mau kemana aja bebas gitu ya Dok. Bebas, dan dia mau tumbuhnya kapan, mau cuma maunya dia, kita nggak bisa memastikan. Makanya ada yang di otak, ada yang sampai ginjal juga, ada juga di paru, di liver, di tulang pun di mana dia mau tumbuh di situ dia tumbuh. Kalau gejala umum kanker itu seperti apa Dok? Ya, macam-macam ya. Penting di sini adalah bila diketahui pada stadium awal, ya. Jadi semua kanker kalau dia di stadium awal, penanganannya akan lebih mudah dan harapan hidupnya akan tinggi sekali. Ya, bisa sembuh harapannya, ya. Makanya tiap-tiap kanker beda-beda. Contohnya ya, dari atas kita bilang umpamanya kanker rongga mulut atau kanker lidah. Itu awalnya cuma sariawan. Ya, mungkin karena kegigit gigi yang runcing kegigit jadi sariawan, sembuh, karyawan lagi. Jadi sariawannya enggak sembuh, maksudnya sembuh, timbul lagi, sembuh, timbul lagi. Nah, itu akan memicu terjadi perubahan. Ya. Di mana kanker itu bisa terjadi dari perubahan yang tiba-tiba, maksudnya harusnya sel itu dia membelah menjadi sel normal, tapi dia tiba-tiba berubah aja menjadi
sel ganas, dan kalau sudah jadi sel ganas dia tumbuh semaunya sendiri tadi. Ya, contohnya tadi kayak di lidah itu mungkin sariawan yang nggak sembuh-sembuh. Di tempat lain kita turun mungkin ke leher, kelenjar gondok, akan timbul benjolan di orang-orang bilang tuh gondok. Ya, itu bisa berubah sifat, kebanyakan memang jinak, tapi dia bisa berubah sifat sambil berjalannya waktu, bisa menjadi ganas. Ya, ataupun ada benjolan-benjolan di leher kita, sekitar leher, bisa di kanan kiri kita. Kemudian turun lagi, namanya payudara. Ya, payudara juga ada benjolan juga yang nggak normal. Nah, untuk makanya perlu deteksi dini. Ya, kalau orang awam ya bisa dengan sadari tadi, ya, memeriksa payudara sendiri itu sebulan sekali minimal. Untuk usia yang sekarang sambil memastikan mungkin di atas 30 tahun harus memeriksa sendiri mungkin sebulan sekali. Waktu mandi dia meraba-raba sendiri, menekan-nekan sendiri adakah benjolan atau tidak. Ya. Kemudian kulit itu contohnya andeng-andeng yang cepat membesar, gatal. Kemudian bisa juga umpamanya karena dia luka bakar nggak sembuh-sembuh tadi, ya, dia jadi peradangan yang lama, akhirnya bisa berubah sifat lagi. Ya, kalau tempat mungkin yang di otot itu juga benjolan-benjolan yang dalam biasanya, yang bisa berubah jadi kanker tadi. Terus umpamanya di kanker yang lain, contohnya kanker serviks atau apa, itu biasanya ada keluar cairan atau darah dari lubang. Ya. Tapi memang kalau kanker itu seringnya tumbuh benjolan ya dok ya? Ya, malahnya di sini kan kita bagi kanker itu ada dua ya. Jadi yang ada bentuknya dalam bentuk benjolan ataupun yang tidak terlihat. Dalam ini contohnya kanker darah. Kanker darah dia contohnya ya mungkin lesu, kegantuan, terus gampang capek. Itu kemungkinan ada sesuatu di kelainan di darahnya. Bisanya dicek itu dengan laboratorium, minimalnya darah rutin biasa. Kan banyak jenis kanker ya dok ya. Kalau selama Dr. Hengki berkiprah di dunia di bidang onkologi, itu kanker yang paling sering atau yang paling banyak menyerang manusia, pasiennya Dr. Hengki itu apa sih dok? Terutama sekarang ya paling banyak tuh yang terbanyak di sini yang datang ke rumah sakit memang kanker payudara. Ya. Tapi sayangnya yang datang itu stadiumnya biasanya sudah lokal lanjut, maksudnya sudah ke arah yang stadium yang tinggi. Jadi penanganannya itu lebih rumit, banyak terapi yang harus diberikan. Enggak cuma kalau umpamanya dia datang dari stadium awal ukuran kurang dari 2 cm, mungkin cukup dengan operasi saja sudah cukup. Maksudnya umpamanya datang ukuran kecil itu mungkin nggak perlu diangkat payudaranya, mungkin cukup tumornya sama jaringan sehat sekitarnya. Harapannya dia tumornya masih di situ, kankernya. Jadi dengan operasi sudah selesai gitu loh. Makanya harapannya mungkin untuk terjadinya kekambuhan ataupun penyebaran ya kecil. Jadi harapan hidupnya akan tinggi. Bisa sembuh nggak dok kanker itu? Kan katanya kanker itu belum ada obatnya. Ya memang kita menyatakan kalau secara medis itu dengan harapan hidup 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun ya. Kalau harapan hidupnya 5 tahun kita hitung dari hubungannya dengan stadiumnya. Makin tinggi stadium harapan hidupnya akan makin kecil. Sekarang kita geser seputar faktor penyebabnya dok. Kan hari ini temanya mager alias malas gerak itu bisa memicu kanker. Bener nggak sih dok? Secara hari akhir-akhir ini Hana tuh cuma di rumah aja. Kan di masa pandemi juga kita nggak bisa kemana-mana, kan biasanya olahraga, suka jogging gitu dok. Ya betul. Ya memang
otomatis kalau kita mager ya, mager itu kan gerakannya kurang, cuma tiduran aja, duduk saja, itu kan nggak cuma kanker maksud saya, bisa memicu sakit yang lain ya. Dimana kanker itu biasanya menyerang pada imunitas yang rendah ya. Dengan mager itu otomatis sel-sel darah kita yang aktif itu akan menurun fungsinya, jadi imunnya akan otomatis ikut rendah ya, bisa aja kemungkinan terkena ya. Kemudian kebiasaan-kebiasaan lain mungkin dok, Hana juga pernah dengar kalau faktor genetis itu juga salah satu penyebab kanker ya. Faktor genetik bisa menyebabkan kanker itu, tapi angkanya kecil sekali, cuma sampai 2%-an aja bisa menyebabkan ya. Sebagian besar tuh dia dapatan ya, bisa dari mana saja, maksudnya dari makanan yang terkontaminasi zat-zat yang berbahaya ataupun radiasi, kemudian paparan sinar matahari langsung yang lama itu juga bisa menyebabkan kanker, terutama kanker kulit. Kemudian juga pestisida, terus asap rokok, kemudian juga asap knalpot itu di ruangan polusi itu juga bisa. Bahkan terpapar asap rokok pun kita sebagai perokok pasif bisa ya, bisa. Apalagi kalau jadi perokok aktifnya ya dok ya. Ya tergantung imunnya tadi saya bilang ya. Makanya dia kalau umpamanya merokok aktif tapi rajin olahraga, rajin gerak ya, imunnya bagus ya, mungkin dia nggak terkena tapi malah mengenai yang lain, orang lain itu. Jadi kalau faktor genetis kemungkinannya malah kecil ya dok ya, genetik. Memang yang terbanyak tuh dapatan Mbak, maksudnya yang tidak kita ketahui bisa dari mana saja. Soalnya kemarin tuh ada yang tanya dari Dian Lestari, ini tanya, jadi ibunya dulu tuh pernah punya riwayat kanker payudara, apakah dia juga berpotensi untuk mengidap kanker juga? Tetap potensi itu ada, maksudnya lebih dia untuk dapat terkena kanker tuh lebih banyak, lebih kemungkinan terkena daripada yang tidak punya garis turunan. Tapi angkanya kecil, maksudnya saya bilang ya jangan terlalu stres ya, maksudnya yang penting pola hidup sehat aja ya. Ya makin tambahnya usia memang kemungkinan terkena kanker itu makin besar ya. Dengan bertambah usia itu salah satu faktor risiko terkena kanker. Makanya pada wanita biasanya umur 35 itu harus dilakukan mungkin screening dengan USG dan mamografi. Ya. Kalau proses pengobatannya dokter, jadi ketika pasien mulai didiagnosis kanker gitu, nanti untuk proses pengobatannya kan kadang ada yang melewati fase kemoterapi atau radioterapi juga ya. Itu dok. Untuk pengobatan kanker ya memang banyak macamnya ya. Pertama yang terutama kalau kanker padat tadi tetap yang utama adalah operasi. Ya nanti dari operasi itu bisa dilanjutkan. Apakah dia perlu kemoterapi, apakah perlu radiasi, ataupun terapi yang lain, targeting terapi yang obatnya yang mahal puluhan juta ya, ataupun juga dengan hormonal. Untuk khusus payudara ada pemberian dengan obat-obatan hormonal, bisa dengan suntik ataupun dengan obat yang diminum ya. Saya tekankan lagi, semua tumor itu tidak harus dioperasi ya. Kalau orang bilang nanti bisa sembuh sendiri kalau ke alternatif ini, ya itu memang ada beberapa tumor yang nanti akan kempes sendiri ya. Tapi kanker beda ya, kamu diobati apapun dia kelihatannya membaik, tapi dia sebetulnya terus tumbuh. Dia tumbuh bisa keluar ke kulit dalam bentuk borok ataupun yang malah ke dalam, sehingga dia makin mengakar. Kalau semakin ke dalam ya kita nggak bisa untuk dilakukan terapi operasi. Ya ada batas-batasannya, maksudnya ini bisa dioperasi, ini tidak. Kalau tidak dioperasi mau tidak mau cuma pilihan terapinya tinggal dua tadi, kemo sama radiasi. Dan biasanya
tidak bisa menuntaskan gitu loh. Ya, makanya yang penting itu stadium dini. Kenali dulu, kalau ada benjolan periksalah ke dokter. Ya. Jangan percaya yang orang lain, maksudnya oh tetangga saya bagus kalau ke sana. Nah, dia makin memperlambat datang ke dokter, kankernya itu bisa ya makin lama makin tumbuh makin besar, ada kemungkinan untuk nyebar. Sehingga banyak yang selama ini yang saya dapat 70% itu datangnya sudah hampir terlambat ke dokter. Jadi terapinya jadi makin bermacam-macam seperti tadi. Oh ya Dokter Hengki, di sini ada produk dari Cafe Diet Rumah Sakit Dr. Kandang Sapi Solo, yaitu jus sehat dan snack rendah kalori juga dok. Mungkin kalau Dokter Hengki berkenan untuk mencoba bisa diminum dok. Oh iya, terima kasih. Pas haus ini saya. Yes. Jadi selain snack dan jus untuk terapi diet, Cafe Diet Rumah Sakit Dr. Kandang Sapi Solo juga menyediakan catering diet untuk penyandang diabetes, kolesterol, asam urat, hipertensi, catering makanan pendamping ASI, dan produk atau makanan diet lainnya komplit. Pokoknya pemesanannya juga mudah, cukup via WhatsApp. Bisa delivery juga untuk area kota Surakarta. Itu jus buah naga dok. Alhamdulillah segar sekali. Segar ya dok ya. Ya penting sekali ya makanan sehat ya untuk menjaga imun kita supaya tetap bagus, hingga mencegah terjadinya suatu kanker. Ya, banyak soalnya di luar tuh kan kita sudah mager, tinggal pesan aplikasi makanan apa saja bisa datang, ini makin memperberat kemungkinan terkena. Jadi kalau udah mager pesennya yang ojol itu ya dok ya, delivery makan itu bisa mie instan juga ya dok nggak sih? Mie instan ini boleh aja, tapi jangan terlalu sering ya. Memang sesuatu yang berlebihan tuh nggak bagus. Jadi delivery. Saya nggak ngelarang, maksudnya mau makan sate, mau makan apa, silahkan. Tapi diimbangilah dengan olahraga, ya. Dimana kalori yang berlebih di tubuh kita kalau nggak dengan olahraga akan tersimpan jadi lemak. Dimana lemak itu sebagai bahan bakar, jadi terjadi suatu kanker tuh salah satunya bahan bakarnya ada lemak itu. Jadi lemak itu salah satu penyebab kanker, sahabat Drunska. Jadi jangan mager, habis ini kita olahraga bareng. Kalau delivery makan, delivery dari Cafe Diet Rumah Sakit Dr. Kandang Sapi Solo aja. Ya, cocok. Oke dok, ini sudah ada beberapa sahabat Drunska yang mulai kirim pertanyaan nih. Oh ya, Hana ngajak sahabat Drunska juga untuk kalau mau join ngobrol sama Dokter Hengki seputar kanker, bisa sampaikan pertanyaan lewat kolom komentar. Ini dari Widival dok. Dok, kegunaan dari tes CEA itu untuk apa ya? Lalu sebaiknya tiap berapa kali tes CEA dilakukan? Ya, CEA itu tes untuk petanda kanker, untuk kekambuhan terutama ya. Itu kita bisa salah satu untuk mengetahui adanya kekambuhan itu dengan cek CEA itu. Terutama dia untuk kanker-kanker usus mungkin ya. Nah, tumor kanker-kanker usus yang setelah dilakukan operasi ataupun radiasi kemoterapi ya, untuk melihat kekambuhannya salah satu dengan CA. Maksudnya bisa dilakukan mungkin minimal 6 bulan sekali menurut saya. Ya. Minimal 6 bulan sekali ya dok ya? Ya. Kemudian untuk deteksi awal kanker itu diperlukan tes apa aja dok, screeningnya? Ya yang paling mudah mungkin ya dengan ya tergantung kansernya tadi, mau payudara dengan USG atau mamografi. Kalau untuk kanker usus biasanya dia gejalanya awalnya ada perubahan pola BAB-nya ya, jadi BAB-nya jadi peringgil seperti kotoran kambing. Itu salah satu tanda adanya kanker usus.
ya, ataupun juga ya gangguan pola makan yang perutnya membesar dan lain itu bisa jadi juga. Ya, nah itu juga dengan USG minimal sudah bisa. USG ini kan nggak ada radiasinya, jadi aman, lebih aman dibandingkan CT scan ataupun yang. Kemudian ada pertanyaan lagi dari Ririsa 45. Dok, apakah kebiasaan makan makanan instan, ini dibahas lagi dok, santan, lemak, banyak gorengan, itu bisa memicu kanker. Dalam berapa lama biasanya hal itu akan terjadi dok? Ya itu prosesnya tuh lama ya, maksudnya gini, sebetulnya tuh semua makanan tuh yang dikatakan nggak sehat ya bisa dengan gorengan, bakaran ataupun yang tinggi kalori ya, itu bisa memicu kanker, tapi itu prosesnya lama sekali ya, bisa puluhan tahun ya. Jadi makanya kita tuh jangan sampai menimbun kelebihan energi kita loh, makanya harus dibakar dengan olahraga ini ya, bisa apa aja, sepeda, bisa jalan kaki ataupun lari, renang. Nah itu fungsinya untuk membakar kelebihan kalori tadi yang tidak berguna, nanti takutnya suatu saat ya jadi dengan otomatis kalau dia mager ya jadi daya tahan tubuhnya akan turun tadi. Nah itu bisa terjadi, tapi nggak usah takut, maksudnya terus kita menghindari gorengan ya, silahkan makan tapi secukupnya menurut saya. Jadi untuk makanan instan Dokter Hengki tidak melarang, termasuk mie instan yang enak banget rasanya, tidak melarang, Nggak tapi apa-apa. secukupnya. Jangan berlebihan mau tiap hari gitu, nanti ya akumulasi lah ini. Oke, kemudian ada lagi dok dari Rona Rista. Selamat pagi Dokter Hengki, kalau Selamat pagi. seandainya saat menjelang menstruasi ada benjolan di payudara, tapi setelah mens sudah tidak ada lagi, kira-kira bahaya tidak ya dok, dan itu benjolan apa? Ya itu ciri khas pada wanita tuh biasanya kista payudara ya. Pada wanita tuh khusus pada wanita biasanya kalau mau menstruasi dia akan bengkak, payudara akan terisi cairan yang banyak ya. Nanti kalau sudah selesai mens, cairan itu akan keserap tubuh, jadi wajar biasanya kalau dia nyeri menjelang menstruasi ya. Kalau tapi setelah menstruasi benjolan itu ada, itu harus diperiksakan. Tapi kalau anak muda banyakan jinak ataupun bentuknya dalam bentuk kista, itu tadi terjadi perubahan tadi, sifat tadi. Harusnya waktu menstruasi dia bengkak, waktu setelah men dia akan kempes, penyerapannya terganggu di situ sehingga timbul suatu tumor tadi ya. Tumor tadi biasanya kalau untuk wanita muda biasanya jinak ya, bisa hilang sendiri, nggak perlu operasi. Tapi ada beberapa yang tumor jinak yang memang harus operasi, mungkin ukurannya sudah terlanjur besar, jadi kemungkinan untuk mengecil tuh kecil sekali. Potensinya lebih tinggi lagi kalau misalnya usianya wanita di atas 30 tahun ya dok, itu tadi ya. Lebih waspada. Ini ada pertanyaan lagi dari Syafahani. Dok, tes darah apa saja yang dapat digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya kanker atau tumor dalam tubuh? Ya macam-macam ya, maksudnya untuk tumor-tumor itu punya petanda tumornya sendiri-sendiri ya. Tapi biasanya untuk petanda tumor tuh biasanya kalau saya pribadi untuk menilai kekambuhan. Kalau contohnya di payudara CA15-3 cek darahnya. Tapi untuk menilai kekambuhan, untuk awal nggak berguna ya. Kelainan-kelainan darah bisa dengan cek laborat darah rutin sudah cukup bisa melihat mungkin adanya peningkatan jumlah sel darah putih yang
jauh melebihi normal itu salah satu tanda suatu kanker darah. Gitu. Kalau organ-organ yang terkena ya liver, mungkin ada gangguan di livernya, darahnya akan juga tanda-tanda gangguan livernya akan tampak. Ya. Saya jadi curious soal kanker darah nih dok. Kalau misalnya kanker di payudara gitu kan sel kankernya bisa dioperasi diangkat. Kalau di darah itu nanti ya, mau tidak pengobatannya dengan gimana? Kemoterapi mungkin yang kedepannya itu stem cell. Ya, dua itu pengobatan untuk kanker darah. Tanggal 4 Februari kemarin itu kan diperingati sebagai Hari Kanker Sedunia, dok. Itu dari Rumah Sakit Dr. Kandang Sapi Solo itu share edukasi seputar kenali gejala kanker. Ini disingkat dengan waspada. Ini kita kulik satu-satu ya dok ya. Jadi ada singkatan W, apa A ada gitu ya. Ini mungkin bisa jadi referensi sahabat Drunska juga untuk kalau misalnya mengalami gejala-gejala ini mungkin bisa lebih termotivasi untuk diperiksakan ke dokter. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 7 gejala kanker yang disingkat dengan waspada. W itu waktu buang air besar atau kecil dan perubahan kebiasaan atau gangguan. Jadi ada gangguan dari BAB, BAK. Iya, BAB gitu. saya bilang kalau BAB dia jadi enggak seperti kotoran kambing tadi, maaf. Itu tadinya normal terus kok berubah. Itu tanda-tanda suatu kanker usus besar. Kanker usus ya dok. Iya. Kemudian yang kedua itu A, alat pencernaan terganggu dan susah menelan. Ya, itu gangguan di leher biasanya. Bisa seperti kanker tiroid tadi, gondok tapi yang ganas, ataupun juga kanker nasofaring. Ya, kanker nasofaring ini letaknya di belakang hidung. Biasanya ada gejalanya biasanya bicaranya sengau, terus mimisan, sering mimisan, terus ada gangguan pendengaran. Soalnya ada saluran yang ke arah kuping telinga juga. Jadi kalau situ ada benjolan di belakang hidung akan pendengaran satu sisi mungkin akan terganggu. Kemudian yang ketiga itu S, suara serak atau batuk yang tidak kunjung sembuh. Ya, untuk suara serak itu hubungannya sama dengan kanker tiroid. Tapi itu sudah lanjut ya. Nah, kalau batuk yang nggak sembuh, sesak itu arahnya ke kanker paru. Lalu P ini yang kanker payudara tadi udah dijelasin banyak-banyak sama dokter Hengki. Di payudara atau di tempat lain ada benjolan. Itu Ya, benjolan ataupun keluar cairan dari puting susu, terus ada gambaran lekuan di kulit payudaranya, maksudnya karena tarikan dari tumornya, jadi kulitnya nggak mulus gitu, tapi dia menekuk, seperti ketarik, itu salah tanda kanker juga. Lalu A, ada andeng-andeng atau tahi lalat yang berubah sifatnya menjadi besar dan gatal ya dok? Iya, dia membesar dan gatal, keluar darah, itu tanda-tanda suatu kanker kulit untuk awalnya andeng-andeng. Ya. Lalu D, ini darah atau lendir yang abnormal keluar dari tubuh. Munculnya darah atau lendir yang tidak normal. Ya, itu biasanya kanker serviks. Hati-hati untuk wanita ya. Sudah menikah terutama ya. Itu alhamdulillah sekarang sudah ada vaksinnya. Jadi angka kanker serviks dikatakan sudah menurun. Tapi kalau untuk kanker serviks itu ada kemungkinan menyerang wanita yang secara seksual belum aktif gitu nggak sih dok? Enggak, biasanya enggak ada. Dia karena virus ya, virus yang masuk ke situ. Jadi kalau yang masih gadis insya Allah enggak. Lalu ini gejala yang terakhir A, adanya luka atau koreng yang tidak kunjung sembuh. Ya, seperti tadi saya bilang ya, jadi
kalau umpamanya terkena luka, umpamanya luka bakar sehingga terjadi borok di situ, tapi sampai berbulan-bulan nggak sembuh, itu bisa berubah sifat jadi kanker lagi, kanker kulit tadi. Itu yang harus diwaspadai. Bisa juga di wajah, ya, warna kehitaman, tapi kok melebar dan dia tumbuh ke atas loh, maksudnya itu hati-hati juga. Itu kanker kulit, salah satu kanker kulit. Dan masalahnya banyak kalau datang tuh dokter kulit dikasih salep dan itu ya nggak akan sembuh kanker dengan salep biasa. Ya. Ya. Termasuk sekarang tuh kan yang lagi trending itu skincare ya dok ya, skincare yang mengandung merkuri itu memang benar bisa memicu kanker kulit dok ya. Jadi hati-hati ladies yang pakai skincare, pastikan dulu keamanannya. Ya, banyak sekali kan skincare murah mungkin sekarang, tapi ternyata mengandung bahan-bahan yang berbahaya. Malah memicu kanker, jadi jangan cuma glowing doang. Yang penting sehat. Ini ada pertanyaan lagi dok, dari Pipik Kuswidaryanti. Dok, untuk pasien kemoterapi, nutrisi apa yang paling bagus? Ini sudah masuk ke... Untuk kemoterapi, sebetulnya nggak ada pantangan makan ya. Makanya orang banyak kalau kemoterapi harus makannya harus yang rebusan saja atau apa. Boleh, apa aja boleh, mau sate, mau bakso, mau mie ayam atau apa boleh ya. Tapi yang penting biasanya kita yang dibutuhkan adalah protein. Sesuatu yang tinggi protein ya. Dalam makanan yang banyak protein itu terutama daging, ikan, putih telur, perbanyak itu. Kalau suplemen yang lain mungkin bisa dilakukan dengan susu yang tinggi protein. Itu kan membantu untuk pasien-pasien yang menjalani kemoterapi. Ya. Otomatis dengan kemoterapi itu sebetulnya kemoterapi itu menyerang, tujuannya dia kan untuk menyerang sel kanker, tapi sel normal juga akan terserang. Tapi sel normal akan tumbuh kembali, dia cuma tertekan saja. Kalau sel kankernya mati, kalau sel normal dia tertekan. Jadi untuk untuk mengembalikan itu perlu energi. Makanya energi yang paling bagus itu untuk pasien kemoterapi itu yaitu tadi tinggi protein. Jadi nutrisi untuk pasien kemoterapi yang tinggi protein, daging, putih telur, ikan, dan susu juga ya, ditambah susu. Iya. Kalau kemoterapi itu disesuaikan dengan stadium kankernya juga ya dok ya. Jadi kadang ada yang 6 kali. Ya, makanya gini, untuk menentukan itu di kemo atau tidak tergantung dari sifat-sifat dari tumornya. Ya. Sama-sama kanker, ada yang kanker yang sifatnya baik, ada yang jelek gitu. Ya. Juga stadiumnya. Kalau dia sudah ada penyebaran, mau tidak mau harus lakukan kemoterapi untuk mematikan yang menyebar itu. Ya. Dimana makin besar tumor, makin ada kemungkinan dia nyebar. Tapi kita nggak tahu. Bisa aja dia nyebar tapi belum tumbuh, masih tidur. Dia sampai beredar di pembuluh darah, dia nempel di paru tapi tidur, bisa aja. Tapi nanti bisa aja suatu saat dia bangun dan tumbuh di situ. Makanya untuk mengejar yang seperti itu perlu dilakukan kemoterapi. Gitu. Biasanya sesinya berapa kali dok? Kalau 6 kali, kita mengalami 6 kali, minimal 6 kali karena seperti tadi saya bilang, kapan dia bangunnya itu kita nggak tahu kan, makanya biasanya secara literatur dengan 6 kali harapannya dalam periode 1 sampai 6 dia pas bangun pas kita berikan kemonya. Jarak dari kemo pertama rata-rata biasanya 3 minggu. Ya biasanya 3 minggu sekali, mulai tanggal 1 ya nanti tanggal 21 balik lagi untuk kemoterapi. Nah, syarat-syarat kemo kan kondisi harus fit. Makanya nutrisi makan harus tetap banyak, ya harus
nggak usah harus banyak langsung makan banyak, tapi sedikit-sedikit tapi sering gitu aja untuk pasien kemo. Kemudian jika seseorang memang sudah terdiagnosis kanker gitu ya dok, kemudian sudah dinyatakan sembuh, kankernya hilang, ada kemungkinan kankernya tumbuh lagi nggak dok? Tetap ada ya, maksudnya makanya pasien kanker tuh harus kontrol teratur. Ya makin bertambahnya tahun, kontrolnya mungkin makin jarang gitu. Soalnya kita harus waspada, bisa aja dia tumbuh lagi ataupun terkena kanker yang lain. Ya, saya bilang tadi dengan bertambahnya usia kan ada kemungkinan terkena kanker. Ya, tapi yang penting jalani, jangan stres, itu aja. Ya faktor stresnya penting ya mbak ya, maksudnya dengan faktor kita stres itu akan daya tahan akan turun, ya mudah terkena penyakit otomatis. Berarti dukungan dari orang-orang tercinta itu sangat penting. Harus dukungan, kalau orang sakit kanker nggak didukung keluarganya, otomatis dia akan tetap jatuh ya. Ya, tapi yang penting adalah pasiennya sendiri punya harus semangat, ya. Yang lain mendukung. Ya. Sekarang Hana mau tanya soal kanker yang diderita oleh anak-anak dok. Kan tadi potensi kanker itu setelah usia 30 ke atas, tapi kan ada anak-anak juga yang dia sudah terserang kanker. Itu paling banyak kasus yang menyerang anak itu apa aja sih dok? Kanker apa? Ya terutama anak itu biasanya kanker darah ya. Kanker darah ataupun juga solid tumor juga banyak. Tapi anak-anak sekarang mungkin dapatan dari ya radiasi ataupun pestisida ataupun juga makanan-makanan yang mengandung zat-zat yang kimia kan. Ya datangnya biasanya ya selain kalau ada benjolan untuk kanker darah ya juga itu tadi lesu, terus mudah capek, berat badan nggak naik, itu harus diperiksakan. Minimal darah rutin ya. Darah rutin, lab darah rutin. Ini ada banyak yang join dok, mulai tanya lagi dari Heni 068 BKUSD. Mau tanya seputar kanker paru-paru. Cara mengetahui paru-paru itu sehat gimana dok? Ya untuk paling gampang ya, maksudnya kita paru-paru sehat itu kalau aktivitas itu nggak cepat ngos-ngosan. Contohnya kapan? Tapi untuk klinis, cara untuk melihat sehat atau tidaknya minimal dengan foto ronsen. Ya, saya bilang foto ronsen itu aman ya, karena radiasinya kecil. Jadi nggak menyebabkan pemicu kanker untuk cuma kalau ronsen saja gitu aja. Saya pernah ketemu sama keluarga saya sih dok. Jadi ada riwayat metastase atau penyebaran kanker di paru-paru. Itu dia salah satu gejalanya itu dadanya tuh jadi melembung gitu loh dok. Karena dia di paru-parunya tuh banyak cairan. Itu memang salah satu efeknya itu ya dok, atau gejalanya? Ya gejala salah satu metastase ke paru, penumpukan cairan di selubung parunya. Ya, dengan bertambahnya cairan di situ, paru-parunya akan mengecil, terdesak karena cairan itu, sehingga fungsinya akan menurun, jadi sesak dan ya. Salah satu caranya ya untuk itu cairan itu harus dikeluarkan dan sel kanker yang di situ harus dihilangkan. Caranya dengan kemoterapi tadi. Ada pertanyaan lagi dari Nina Bet. Dokter, untuk pasien dengan kolon usus ya dok ya, ini udah kanker usus besar itu. Kanker usus besar yang sudah dibuat stoma, apakah stoma itu akan permanen atau bisa dimasukkan lagi? Ya tergantung tumor yang primernya di usus besarnya itu bisa diangkat atau tidak. Ya. Jadi usus itu kan panjang ya. Bisa dari, kalau usus besar tuh bisa dari
dari kanan bawah ke atas dulu, nyilang ke kiri, terus ke bawah, baru ke anus. Nah itu di mana dia tumornya itu ada. Ya biasanya stoma itu kan dibuat untuk usus yang ada di kanker yang ada di bawahnya. Jadi tidak bisa memungkinkan untuk buang air besar lewat anus. Jadi dibuatkan stoma. Nah, tergantung kalau bisa diangkat dan bisa disambung itu bisa dibalikan lagi. Tapi kalau nggak bisa diangkat, nggak ada yang disambungkan, ya otomatis selamanya. Kalau kanker lidah dok, itu kan operasi diangkat. Kalau di lidah dia dipotong lidahnya dok. Ya, makanya untuk kanker lidah saya minta untuk hati-hati ya, maksudnya datanglah pada stadium awal tadi, yang kalau curiga ada sariawan nggak sembuh-sembuh cepat datang, sehingga kita bisa memotong lidah, tapi tidak semua lidah, ya. Makanya cuma sebagian sampai yang kita perkirakan tuh jaringan normalnya, jadi kankernya tuh bisa terangkat semua. Nah, dengan kita memotong cuma sebagian lidah tuh masih bisa untuk dilakukan penderita untuk makan, bicara, ataupun makan minum, bicara masih bisa. Tapi kalau sudah kena semua lidah, terapinya harus dipotong semua. Nah, tapi masalahnya kalau lidah dipotong semua, orang tuh nggak bisa makan, nggak bisa bicara. Kan malah kualitas hidupnya akan drop sekali. Jadi kita nggak melakukan pemotongan lidah seluruhnya gitu. Dari Pipik Kuswi Daryanti tanya lagi dok, setelah 6 kali kemoterapi biasanya pasien tersebut harus ada terapi lagi nggak dok? Ya saya bilang tadi, terapi kanker tuh individual ya, tiap orang tuh beda-beda ya. Jadi bisa aja kalau setelah kemoterapi, contohnya umpamanya di payudara ya, kalau dia hormonal dependent dari pemeriksaan hasil PA-nya tadi, itu bisa dilanjutkan dengan obat. Biasanya obat diberikan 5-10 tahun, tiap hari diminum. Bisa juga dilakukan dengan radiasi. Kita nilai juga kalau di situ ada kekambuhan yang nggak mungkin dioperasi, kita lanjutkan dengan radiasi. Ya, macam-macam, maksudnya tiap orang beda intinya. Untuk radiasi sendiri, apakah semua jenis kanker bisa dilakukan radioterapi? Tidak perlu. Ya, kanker-kanker yang sifatnya baik, dia membelahnya pelan, dia nggak mempan di radiasi. Contohnya kayak kanker tiroid, dia nggak bisa diradiasi, percuma. Maksudnya radiasi untuk kanker-kanker yang ganas ya. Jadi ada yang pelan, ada yang cepat gitu ya dok? Kanker kan macam-macam, saya bilang tadi. Ada yang sifatnya bagus, ya. Seperti kanker tiroid itu banyak yang sifatnya bagus, jadi harapan hidupnya sama seperti orang normal. Jadi nggak ada kemo. Ya, cukup dengan obat untuk menekan supaya nggak tumbuh lagi. Ya, kalau kanker payudara ada ya juga yang sifatnya grade-nya grade 1 itu ke grade yang bagus. Ya, biasanya tumbuhnya ya pelan. Pada wanita yang usia sudah di atas 60 biasanya sifatnya betulnya bagus. Jadi nggak perlu kemo. Biasanya kemo cukup mungkin dengan obat, tapi tergantung dari sifat-sifat tumornya tadi saya bilang. Kalau penderita kanker itu usianya lansia, memungkinkan untuk dilakukan kemo dok? Kemoterapi biasanya kita batasi sampai 70 tahun. 70 tahun. Yang di atas itu biasanya kita enggak. Ada yang tanya dari Wanawan 287. Dok, penurunan berat badan yang bagaimana yang harus dicurigai sebagai pertanda kanker? Jika sedang mengurangi makanan gorengan, santan, lemak, dan makanan instan, lalu berat badan turun drastis, apakah tetap harus dicurigai sebagai kanker? Ya, kalau itu programnya diet ya enggak. Ya, di sini yang penurunan berat badan dia kalau di mana nafsu makannya juga menurun.
Dan ada gejala-gejala yang lain, contohnya ya kayak kanker paru ya batuk, sesak, ataupun kalau di rongga perut ya mungkin ada gejala perutnya terasa ada sebah dan lain-lainnya. Itu ada gejala-gejala yang lain ya. Kalau penurunan karena kita programnya untuk menurunkan berat badan ya enggak. Kalau tiba-tiba kerasa mual gitu, ada pengarah ke gejala gitu nggak, Dok? Enggak juga, itu bisa aja karena stres, bisa asam lambungnya meningkat, ya bikin mual itu. Bisa karena isi juga ya, Dok? Bisa juga. Banyak banget fansnya Dokter Hengki ini, kayaknya ada yang tanya lagi. Dari saya Mimi 23. Dok, apakah kolonoskopi adalah cara yang paling akurat untuk mendeteksi kanker usus besar? Jika hasilnya normal, namun masih ada gangguan BAB, apakah kemungkinan gangguan berasal dari lambung? Lambung itu jauh ya dari gangguan BAB ya. Jaraknya terlalu jauh. Ya, lambung itu gejalanya biasanya di sekitar ulu hati. Ya. Kolonoskopi itu cara yang paling salah satu cara yang mendeteksi adanya kanker usus, ya, dimasukkan alat lewat dubur tadi, sampai dari dia jalannya dari kiri ke atas, ke kanan, terus kanan bawah, itu untuk melihat usus besar terutama, ya. Selain kolonoskopi, dengan pemeriksaan radiologi dengan barium, pemberian kontras yang dimasukkan lewat dubur, nanti difoto berapa kali, nanti akan terlihat kalau ada kelainan di usus. Kalau kolonoskopi kelebihannya bisa lakukan biopsi, ya, pengambilan sampel secara langsung. Jadi bisa menentukan ini jenisnya apa, ya. Terapi kanker tuh harus ada diagnosa PA, patologi anatomi, mana dari biopsi biasanya, baru menentukan itu terapinya. Ya. Kalau hasil kolonoskopi tadi normal, tapi masih ada gangguan BAB? Ya itu mungkin pola makannya. Okay. Ya mungkin kurang serat atau kan bisa kurang serat, kurang cairan. Ya, dengan itu biasanya akan gangguan BAB jadi keras biasanya. Takutnya nanti gejalanya nanti jadi hemoroid atau orang bilang ambien. Ya. Terjadi perlukaan mukosa di sekitar anusnya, jadi timbul ambien itu tadi. Kemudian Hana tuh sering dengar juga info kalau ada buah-buah tertentu yang dia tuh memang spesialis untuk mencegah kanker, kayak buah sirsak gitu loh, Dok. Itu memang benar ya, Dok? Ya, ini maksudnya itu buah-buahan itu punya beberapa buah yang punya antioksidan yang tinggi. Dikatakan itu bukan mencegah harus minum itu terus, enggak, tapi cuma namanya nutrisi dari buah itu ya terbatas, ya. Jadi tadi kembali lagi ke pola hidup sehat tadi. Pola hidup sehat, anti mager, harus rajin olahraga. Mager nggak apa-apa sekali-sekali. Mager nggak apa-apa sekali-sekali, sambil pesen delivery makan, pesennya di Cafe Diet Rumah Sakit Dr. Un Kandang Sapi Solo. Ada lagi, Dok, yang tanya, larutan penyegar kaleng baik atau tidak untuk dikonsumsi, Dok? Ada batasan konsumsi harian kah? Ini dari Heni. Ya, kalau saya rasa untuk segala sesuatu yang berpengawet itu kan nggak baik lah. Ya, artinya kembali lagi ke prinsip dasar tadi, kalau yang barang-barang pengawet itu kan ada zat kimianya, jadi otomatis dia gimana caranya zat itu tujuannya untuk tidak membuat makanan itu cepat basi. Jadi itu zat kimia itu kalau terakumulasi di tubuh ya otomatis bisa menyebabkan penyakit. Jadi larutan penyegar
Kalau yang ada pengawetnya sebaiknya tidak sering-sering dikonsumsi ya dok ya. Boleh, tapi nggak Ya, sering-sering. boleh, ya. Ada batasan konsumsi harian, sehari satu, seminggu satu. Saya kurang ngerti itu ya. Saya campurannya atas saya kurang begitu. Ini masih ada beberapa menit lagi sebelum off. Jadi bagi sahabat Drunska yang mau ngobrol sama Dokter Hengki, kolom komentar masih dibuka. Oh ya dok, ini seputar zat pemicu kanker atau zat karsinogen ya dok ya? Karsinogen itu katanya selain dari makanan yang dibakar, ya dok, jadi sate, bakso bakar itu. Itu pemicunya dari pengharum ruangan itu juga bisa dok? Ya sesuatu yang zat kimia yang masuk ke tubuh kita itu bisa memacu ya. Contohnya ya apa, kalau dari makanan ya seperti itu bakaran ataupun gorengan ya itu bisa, tapi nggak masalah, maksudnya jangan terlalu takut ya. Terutama sebetulnya tuh makanan memacu, tapi lebih banyak faktor stresnya tadi. Terus makan aja, nggak ada sesuatu yang nggak dilarang makan, nggak masalah. Ya jadi secukupnya nggak masalah, penting imunnya kita tuh baik lah. Ini dari faktor stres, kadang kan kalau kita itu ngerasa ada gejala-gejala yang nggak normal dalam tubuh, sebenarnya kita tahu kalau oh ya ini tuh kok kayak gejala yang mengarah ke kanker ya, tapi ketika kita mulai mau periksa ke dokter itu kan lebih di latar belakangnya sama rasa parno ya dok, aduh jangan-jangan memang ini kanker nih. Itu untuk mencegah bayangan-bayangan seperti itu gimana sih dok? Kan kadang orang mau periksa itu lebih banyak takutnya. Ya itu salah satu apa ya, tanda awal dari orang yang sakit kanker itu ada penolakan. Maksudnya ada penolakan, juga ada rasa takut, sehingga mereka akan datang terlambat ke dokter, jadi penanganan juga terlambat. Makanya saran saya ya nggak usah takut. Jadi harapannya dokter akan memberikan yang terbaik. Maksudnya dengan datang di stadium awal otomatis harapannya harapan hidupnya akan lebih tinggi. Ya. Jadi tidak perlu takut untuk melakukan deteksi dini karena semakin Saya bilang tadi semakin tidak semua harus dioperasi, ya. Tapi kalau sesuatu yang tidak dioperasi didiamkan saja, terus tidak diterapi dengan benar ya itu makin lama makin berkembang. Ada pertanyaan dari Ivana Ari. Dokter, maaf mau bertanya, untuk pasien penyintas HIV dengan terapi ARV dan ternyata dia terkena kanker, entah itu kanker kolorektal atau yang lain, dan orang tersebut akan menjalani kemo dan radiasi. Apakah terapi tersebut bisa berespon pada pasien dengan HIV? Ya, ini khusus pada HIV ya, tidak semuanya bisa dilakukan kemoterapi. Di mana HIV itu kan pasiennya imunnya pasti turun. Dan ada obat-obat untuk menekan virusnya itu. Sehingga bila dilakukan kemoterapi akan makin turun. Jadi penanganannya akan lebih sulit. Oke. Kemungkinan besar untuk pasien-pasien itu ya mau tidak mau ya mungkin dengan radiasi, dengan efek imunitasnya mungkin masih tidak semuanya terkena. Kalau radiasi kan sifatnya lokal, ya, menurunkan terapi lokal di daerah situ, lokal regional lah. Kalau kemoterapi seluruh tubuh. Jadi untuk pasien-pasien HIV memang kita sangat terbatas untuk melakukan kemoterapi. Ada lagi dok dari Pipik Kuswidaryanti tanya lagi untuk yang ketiga kalinya. Dok, untuk mengatasi efek kemoterapi, misalnya sembelit, apakah boleh minum obat di luar resep dokter? Boleh, nggak masalah. Ya,
salah satu kemoterapi itu efeknya kan mual. Ya, jadi orang jalan malas minum, malas makan. Dimana kalau orang malas minum, malas makan, terutama minum ya, dia otomatis kan dehidrasi. Jadi BAB-nya itu akan keras. Soalnya cairan-cairan di usus besar akan harusnya bisa untuk melembekkan kotorannya itu jadi keras karena tertarik semua. Gitu. Ya saran saya kalau kemo tuh habis kemo ya minum yang terutama agak banyak. Selain mual dan sembelit, efek kemoterapi apa aja dok? Ya macam-macam ya. Salah satunya rambut rontok. Tapi rambut rontok cuma waktu kemo aja. Nanti kalau kemo sudah selesai akan tumbuh lagi seperti itu. Lebih bagus biasanya. Ya, bisa juga gatal-gatal ataupun ya tergantung orang masing-masing. Kadang ada juga yang sampai pembuluh darahnya ini sampai berwarna hitam gitu dok? Itu jarumnya meleset sehingga obat kemoterapi kan keras ya. Jadi kalau ada sesuatu yang pembuluh darahnya, jarum dari pembuluh darahnya terlepas akan menyebabkan ekstravasasi namanya. Jadi bisa efeknya seperti terbakar. Jadi pasien-pasien kemo tuh nggak boleh terlalu banyak gerak memang. Ya, makanya menghindari untuk terlepasnya jarum infus yang untuk memasukkan obat. Satu sesi kemo itu berapa jam dok? Tergantung obatnya, tergantung jumlah obatnya juga. Biasanya kita kombinasi obat. Sampai 3 sampai 6 jam, ada bisa yang sampai berhari-hari, 2-3 hari bisa. Sampai hari-harian juga. Itu untuk kasus kanker apa dok yang sampai berhari-hari? Untuk kanker kelenjar getah benih ataupun kanker jaringan lunak. Ya, soalnya obatnya harus diberikan dalam 24 jam. Kemoterapi semua sistemnya via infus ya dok ya? Ada juga per oral, lewat yang bentuk tablet per oral. Tapi untuk khusus tumor-tumor tertentu saja, tidak semuanya bisa. Misalnya apa dok yang tablet dok? Tablet itu untuk kanker payudara, itu biasanya pakai itu. Ataupun kanker usus juga bisa. Oke, Dokter Hengki, tidak terasa kita sudah melakukan siaran langsung selama 1 jam, hampir 1 jam. Edukasi dan informasi yang diberikan siang ini kepada sahabat Drunska, Dokter Hengki, terima kasih juga untuk semua sahabat Drunska yang sudah setia mengikuti dari awal hingga akhir. Untuk pemenang giveaway bincang-bincang sama doi edisi hari ini akan diumumkan melalui postingan IGTV, Instagram TV. Jadi stay tune di Instagram @drunska. Oke, terima kasih sahabat Drunska. Tetap jaga kesehatan Anda dan keluarga dengan makan makanan yang bergizi. Jangan lupa untuk selalu cuci tangan, jaga jarak dan lakukan physical distancing. Dan jika harus keluar rumah atau di rumah juga wajib pakai masker. Selamat melanjutkan aktivitas. Jangan lupa untuk tetap jaga kebersihan, kesehatan dan tetap di rumah aja. Kita berdoa semoga wabah virus corona segera berakhir. Sampai jumpa di acara bincang-bincang sama doi selanjutnya. Selamat siang.